Shalom, kami dari kelompok 3 di saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi gagasan utama dalam teks 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kita masuk dalam latar belakang. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 13 kepada jemaat di Korintus sekitar tahun 55 Masehi untuk mengatasi penyalahgunaan karunia rohani. Dalam surat ini, ia menekankan bahwa kasih atau agape adalah karunia terpenting yang mendasari semua tindakan Kristen. Paulus menjelaskan bahwa tanpa kasih, karunia rohani bahkan yang paling luar biasa menjadi tidak berarti. Jemaat di Korintus yang berada di kota pelabuhan yang maju namun memiliki masalah moral dan spiritual perlu memahami bahwa kasih adalah kunci dari semua karunia dan tindakan mereka. Kita masuk dalam gagasan utama dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Gagasan utama dalam kitab ini adalah menekankan kasih sebagai karakter utama dan dasar dalam kehidupan Kristiani, serta sebagai nilai pendidikan karakter yang kekal dan paling penting dibandingkan karunia-karunia roh lainnya. Kasih digambarkan dengan berbagai sifat, seperti sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak mencuri keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpang kesalahan orang, tidak bersukacita karena ketidakadilan, melainkan karena kebenaran, serta mempunyai kekuatan menanggung segala sesuatu. Berikutnya kita masuk dalam analisis teks terhadap kitab 1 Korintus pasal 13 ayat pertama hingga ke-13. Yang pertama dalam ayat pertama hingga ketiga mengenai kasih adalah unsur utama. Rasul Paulus mengatakan bahwa meskipun hal-hal itu mungkin baik, tidak berarti sama sekali tanpa kasih. Ini diucapkannya 3 kali. Lihat, hamba yang jahat dalam perumpamaan yang disebutkan dalam Matius 18 ayat 21 hingga ke-35. Tidak memiliki kasih dan hati yang berterima kasih. Pengetahuan itu tentang perumpamaan adalah sumber kasih dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-47. Yang kedua, ayat 4 hingga 7. Kasih menggambarkan hidup Kristus. Ia menahan penderitaan, mencari orang yang membutuhkan bantuan, menghargai orang lain, bersikap baik, melawan egoisme, bebas dari niat jahat terhadap semua orang, tidak mengungkapkan dosa orang lain, dan menunjukkan sisi terbaik dari setiap orang. Dalam Hosea 11 ayat 1 hingga 9, Allah mengasihi orang Yahudi dengan cara yang sama. Yang ketiga, dalam ayat 8 hingga 10 mengenai kasih itu kekal. Paulus menegaskan bahwa kasih itu abadi, berbeda dengan karunia-karunia rohani seperti nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan yang bersifat sementara dan akan berakhir. Kasih adalah sesuatu yang abadi dan sempurna. Ia juga menggambarkan proses pertumbuhan rohani manusia dengan menggunakan perbandingan antara masa kanak-kanak dan kedewasaan rohani. Saat ini kita melihat segala sesuatu hanya dengan kabur, tetapi nanti kita akan melihat secara langsung. Artinya, kita akan mengenal dengan sempurna sebagaimana kita dikenal oleh Allah. Yang keempat, dalam ayat 11 hingga 13 mengenai kasih adalah bukti kedewasaan. Mencari sesuatu yang menarik selain yang tahan lama adalah salah satu bukti masa kecil atau kekanakan. Tidak mungkin bagi seorang anak untuk berkembang secara fisik atau mental adalah sebuah kasih. Akan tetapi keadaan menjadi lebih buruk lagi jika seseorang yang beragama Kristen tidak dapat meningkatkan kerohaniannya. Gereja memiliki banyak bayi rohania. Setelah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, mereka mungkin aktif dalam pekerjaan gereja, dapat berkhotbah, pandai berorganisasi, dan serta memberi, tetapi kurang kasih.
Kesimpulan dari materi kami dalam 1 Korintus 13 ayat 1 hingga 13 menempatkan bahwa kasih atau agape sebagai unsur utama dan dasar dalam kehidupan Kristen, serta sebagai nilai karakter yang paling penting dan kekal dibandingkan karunia rohani lainnya. Kasih digambarkan melalui sifat seperti sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak mencuri keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpang kesalahan orang lain, dan tidak bergembira atas ketidakadilan, tetapi bersukacita dalam kebenaran. Tanpa kasih, segala karunia rohani dan tindakan besar dianggap sia-sia dan tidak berarti. Kasihlah yang menggerakkan dan menjadi norma tertinggi dalam kehidupan Kristen yang menghasilkan persatuan dan kedewasaan rohani. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.